Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan membahas atau mempelajari pembelajaran ketiga dan 4, tema 3, subtema 2. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, silahkan dibuka buku paketnya. Pembelajaran ketiga. Ayo mencoba. Amati gambar berikut. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Ini ada gambar pohon. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi, namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Amati pengurangan berikut. Tentukan daun yang gugur dan yang tersapu. Banyak daun yang gugur titik-titik dikurangi titik-titik ya. Banyak daun yang tersapu sama dengan daun yang tersisa. Jadi ini sisanya ada 50. Kira-kira berapa dikurangi berapa yang hasilnya ada 50 pengurangan nih, mengira-ngirakan ya. Ini. Lanjut, cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Gunakan bilangan sampai 1000. Banyak daun yang gugur berapa? Titik-titik kurang titik-titik sama dengan 90. Ini nilainya semuanya 90 ya. Kalian bisa menggunakan bilangan sampai 1000 bebas ya. Berapapun bilangan yang Anda tuliskan, yang penting hasilnya 90 bebas menentukan bilangan berapapun, yang penting dikurangi hasilnya tetap 90. Jadi banyak kemungkinan ini untuk menghasilkan jawaban atau jumlahnya yang 90. Lanjut, ayo mengamati. Bisakah kamu menggunakan cerita di atas dengan banyaknya daun tersisa yang berbeda? Tentukan juga banyaknya daun gugur dan daun tersisa. Tulislah di dalam kotak berikut. Nah, ini membuat soal cerita ya yang berkaitan dengan daun pohon yang gugur tadi di atas, seperti contohnya di atas tadi ya. Jadi bisa menggunakan angka berapa dikurangi banyak daun yang gugur seperti ini ya, dan yang sudah disapu seperti ini dan lain-lain, bebas dengan bahasa kalian sendiri di sini ya. Nah, hasilnya pun juga bebas. Ayo membaca. Bacalah wacana berikut dalam hati. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halamannya bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Amati, ayo mencoba. Amati teks kegiatan saat jam istirahat. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah. Temukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan ya. Yang pertama, sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. 2, sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ya, jadi di atas tadi ada teks-teks ya. Itu memuat tentang ada masalah dan ada penyelesaian masalah ya. Silahkan dicari, ditulis di bawahnya sini ya. Jika memuat. Jika tidak muat bisa ditaruh di buku tulis. Insya Allah bisa muat ini ya. Ditaruh bebas, kalian mengaturnya bagaimana. Jika tidak muat bisa ditulis di buku tulis. Ayo menari. Saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Perlahan sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah kamu dengan gerakan-gerakan tari yang pernah kamu pelajari? Lakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. 2.
Peragakan kembali gerakan-gerakan tersebut. 3. Buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Ini gambarnya ya. Mereka sedang menari ini sambil memungut daun yang berserakan. 4. Berlatihlah bersama teman-temanmu. Lakukan berulang sampai gerakannya lancar dan kompak. 6. Cobalah menari dengan diiringi lagu daerahmu. 7. Menarilah di depan teman-teman sekolahmu. Gunakan pakaian tari yang indah. Ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Baik, lanjut ke pembelajaran keempat. Ayo membaca. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Sehatkah mereka? Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Bertanya, jawablah dengan teman di sebelahmu. Nah, ini ya. Jadi nanti ini memperhatikan kalian. Jika di kelas kita bisa menanya kepada teman yang ada di samping kita. Namun jika tidak ada ini ya, tidak memungkinkan, kalian bisa bertanya kepada orang tuamu atau kakakmu dan lain-lain. Jika ada teman, silahkan bertanya pada teman kalian. Bebas bertanya kepada siapa ya. Bacalah dengan nyaring. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik, nyamuk, dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Amatilah teks sekolah yang sehat. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah. Garis bawahi juga kalimat saran. Bacalah kalimat tersebut dengan nyaring ya. Di atas tadi ya, teks-teks di atas tadi silahkan dibaca kembali. Kemudian kalimat yang menunjukkan masalah itu mana, silahkan digaris bawahi. Bawahnya ditulis kalimat yang menunjukkan masalah atau masalah gitu saja. Masalah gitu saja juga cukup. Terus kemudian kalimat mana yang menunjukkan saran, garis bawahi seret. Kalau sudah sampai titik tulisi saran ya, gitu saja sudah cukup. Nah, jika kalian ingin menulis tidak apa-apa, tulis di bawahnya sini atau ditulis di buku tulis juga tidak apa-apa, bebas. Kalian ingin menggaris bawahi atau menulis silahkan. Nah, yang penting kalian bisa membedakan antara masalah dengan saran atau penyelesaiannya. Lanjut, ayo berdiskusi. Aku belajar hidup sehat. Nah, ini ada gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan antara guru dan murid. Kemudian juga ada gambar sekolahan ya. Nah, kita baca perintah di bawahnya. Lakukanlah hal-hal berikut secara berkelompok. 1. Amati lingkungan atau kegiatan di sekolahmu. 2. Pilihlah salah satu bagian sekolah yang menurut kelompokmu belum mencerminkan sekolah sehat. 3. Tuliskan permasalahannya dan saran-saran kelompokmu. Tulislah di selembar kertas. 4. Pajang hasil diskusi kelompokmu di depan pajangan. Nah, ini tidak mungkin kita melakukan kelompok. Kalian kerjakan sendiri saja. Jadi silakan dipilih gambar di atas ini. Kegiatan atau yang mencerminkan belum ada atau belum menunjukkan hidup sehat itu yang mana. Silakan ditulis hasilnya di sini saja. Bagian kegiatan yang dilihat itu apa, kondisi saat ini bagaimana, kondisi seharusnya bagaimana, kemudian saran-saran. Jika gambar tadi tidak ada, kalian bisa melihat atau mencarinya di lingkungan sekolah kita, bebas ya. Yang penting ini poin-poinnya ini diisi ya. Nah, ini di atas tadi. Baik, lanjutnya ayo mengamati. Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Diskusikan dengan temanmu kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Kewajiban itu mana, haknya apa saja ya.
Ingat, ini temanya di lingkungan sekolah. Kewajibannya apa saja? Kewajiban yang kalian harus penuhi, terus haknya apa saja ya. Nah, kalau di subtema 1 dulu kan kita hak dan kewajibannya saat di rumah. Kalau di subtema 2 ini di sekolah atau di lingkungan sekolah ya. Silakan ditulis di kotak yang disediakan ini ya. Ayo bercerita, amati kewajiban dan hak yang kamu tulis pada tabel. Ceritakan pengalamanmu melaksanakan salah satu kewajiban dan hak. Dulu di kelas 1-2 tentunya kalian juga banyak melaksanakan ya atas kewajiban dan haknya. Kemudian di situ juga kalian pasti mendapatkan suatu pengalaman. Silahkan ditulis. Ayo berlatih. Berikut ini gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Tunjuk satu kegiatan yang paling kamu sukai. Tuliskan manfaatnya untuk kesehatanmu. Nah, ini ada beberapa permainan sepak bola, tapak gunung, lompat tali ini. Nah, saya yakin kalian pernah melakukan ini, permainan seperti ini dulu pas ada saat olahraga ataupun kegiatan. Pak Wahab pernah itu menggambarkan tali lompat gunung atau apa itu nama di sini itu engklek ya, biasanya di engklek atau yang lain apa sebutannya itu di daerah kita masing-masing. Kemudian pilihlah salah satu kegiatan, nama kegiatannya apa, manfaatnya apa, tulis di sini di kotak yang disediakan ini ya. Lanjut, ayo mencoba, lakukanlah hal-hal berikut ini. Lihat kembali kegiatan pilihanmu sebelum ini. Sebutkan bagian tubuh mana saja yang bergerak. Apa gunanya gerakan itu bagi kesehatanmu? Ceritakan manfaat dari kegiatan tersebut di depan kelas. Untuk poin yang 4 tidak usah ya. Bisa diganti ditulis di sini. Jika muat di sini juga tidak apa-apa. Namun jika tidak muat bisa ditaruh di buku tulis ya. Nah, untuk poin 2, 3 bisa ditulis di sini ya. Ya bebas anak-anakku. Pak Wahab tidak mengharuskan kalian harus mengerjakan di sini ya. Tentukan kalian biasa memilih di buku tema sini ataupun di buku tulis ya. Yang penting kalian semua itu bisa mengerjakan, senang, enak gitu saja sudah cukup bagi Pak Wahab. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Dari Pak Wahab kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.